Halo teman-teman, berjumpa lagi ya. Di depan saya ini sudah ada pesanan dari Mas Dwi di Wonosari. Beliau pesan paket lengkap, paket siap ngelapak, paket yang bisa saya sediakan paling lengkap dari saya seperti ini teman-teman ya. Jadi dari sana dulu ya, udah dapat pralon 18 batang ukuran 60 cm, kemudian sudah dapat kenite itu ada 14 biji, keni L ini yang di sini 4 biji, jembatan RC dan juga mobil RC 5 unit. Oke, kita bahas dari sini dulu ya teman-teman, itu sekilas kelengkapannya. Jadi kalau di tempat saya itu satu paketnya itu mendapat 5 unit mobil RC seperti ini, dimana mobil RC ini sudah full upgrade ya teman-teman. Terus menggunakan baterai 18650 seperti ini. Nah, menggunakan baterai baru ya, baterai baru ini sudah saya kasih wrap untuk yang bagian atas supaya aman ya plus minusnya, dan kapasitasnya itu ada di setengah Ah. Nah itu ya 2,5 Ah, berarti 2500 mAh. Ini kisarannya bisa bertahan kurang lebih 2 jam satu baterai ini, 2 jam. Kemudian satu unit mobil itu bisa dapat 2 baterai, dan ini baterai cadangan, yang satu sudah terpasang ya. Kemudian dari remote-nya dulu ya teman-teman, remote-nya sudah di custom kotak seperti ini sudah ada timernya digital seperti ini. Ini untuk tombol settingnya ya teman-teman, tombol stop, tombol setting, tombol naik, tombol turun. Jadi nanti kalau nyeting teman-teman bisa tahan di sini 3 detik gitu, muncul P3.2, terus nanti tinggal keluar OP, tulisan OP, kemudian kalian sesuaikan mau berapa menit, mau dinaikkan atau diturunkan. Kalau sudah, nanti tinggal dipencet lagi di sini. Nanti tak praktekkan ya teman-teman, ini sekilas saja. Nah, kita lanjut tes unit dulu saja ya. Ini untuk tes remote-nya ya teman-teman, berfungsi dengan normal. Oke, remote 1. Ini remote 2 ya, maju mundur belok-beloknya aman. Kemudian remote ketiga ini belok-beloknya aman ya, tuh bisa, nah aman. Mobil keempatnya Kapten Amerika, ini belok-beloknya aman tuh ya, aman. Dan ini mobil kelima, nah woi gelimpak. Oke, dari kelima mobil itu sudah aman ya teman-teman. Terus kalau tadi remote-nya sudah, sekarang mobilnya ya, ini perwakilan mobilnya. Mobilnya ini sudah full upgrade, baik dari as roda depan, as roda belakang, terus lampu kolongnya RGB ada 2 ya, depan belakang. Kemudian
brus batunya brus dinamonya sudah saya ganti dengan brus batu supaya lebih awet, dan lampu depannya juga sudah saya bikin terang seperti ini ya. Jadi maksimal ketika dimainkan dari sore sampai malam hari. Nah, ketika malam hari ini sudah ya cukup lah untuk menarik perhatian anak kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian baterainya menggunakan satu slot baterai 18650 seperti ini. Nah, terus walaupun ini sudah kenceng ya, tapi tetap saya tambahi perekat seperti ini untuk megang baterai supaya tidak terlepas ketika dimainkan nanti. Nah, kalau gini kan lebih aman ya, walaupun ini sudah cukup kuat tanpa di strap, tapi ya saya pengen lebih puas kalau tak kasih kayak gini, jadi udah nggak PR lagi. Kemudian baterainya ini baterai merek EV baru, kapasitas 2500 tadi atau 2,5 Ah ya, dan ini sudah saya kasih double wrap, jadi ujungnya ini saya dobeli supaya lebih awet, karena nanti kalau plus minusnya short bahaya ya. Nah, seperti ini, dan melepasnya pun mudah. Ini tinggal dimasukkan sini, terus didorong ke belakang, masuk, dah nyala ya. Seperti itu. Jadi barangnya di sini semua baru ya, baik baterai, baik mobilnya. Kalau biasanya ada yang pakai baterai second, nah itu opsi saja. Kalau mau menghemat banget ya silahkan, tapi kalau saya karena ini buat usaha, saya tidak mau ambil risiko kalau baterai second, karena baterai second itu selain baterainya sudah capek, kita nggak tahu performanya, durabilitasnya, kemudian stoknya kalau second itu kan juga nggak kayak baru. Kalau baru itu kan pasti pabrik pasti memproduksi ya, jadi kita mau beli berapapun pasti ada selama pabriknya belum tutup. Tapi kalau baterai second lah tergantung stok dari yang ada. Kalau stoknya ada, nah masing-masing ini tidak bisa dijamin kesehatan baterainya sudah berapa persen. Nah, saya nggak mau ambil resiko itu, makanya saya kasih baterai baru 2 seperti ini ya. Kemudian baterainya kan dapat 10 ya. Nah, terus ini casnya juga sudah saya bikin yang sesimpel mungkin, seringkas mungkin, dan sekokoh mungkin ya. Ini pokoknya yang terbaik yang bisa saya buat seperti ini. Maksimalnya sudah saya kasih dudukan PCB, jadi nggak langsung menyentuh ke tanah bawahnya, jadi aman, nggak ada yang nyambung antara plus dan minus. Kemudian juga sudah pakai soket XT berapa ya, 60 kalau nggak salah, XT 60 seperti ini. Nah, ini bisa untuk 8 slot ya. Kenapa 8 kok tidak 10? Karena yang ready itu, yang ada itu antara 4 slot, 8 slot, sama 20 slot. Nah, saya ambil yang 8 slot, yang paling ideal seperti ini. Kalau mau yang 20 bisa, tapi terlalu panjang dan ya resiko kurang ringkes saja. Ini kan satu dipakai, satu ditaruh di sini bisa, itu ya. Dan ini yang saya biru-biru ini yang positif, kutub positifnya ini ya. Kalau ini kutub negatif. Terus di holder di slot chargernya juga sudah saya kasih tanda positif, jadi arahnya seperti ini, jangan sampai terbalik. Nah, untuk slot chargernya atau tempat casnya ini sudah menggunakan Type-C yang protect ya, jadi dia bisa ketika penuh itu sudah bisa cut off sendiri, jadi baterai ini tidak akan overcharge, sehingga pemakaiannya bisa lebih panjang, bisa lebih awet.
Beda kalau nggak ada proteknya, berarti kalau dia sudah penuh di 4,2 volt itu dia tetap ngasih arus. Lah itu bahaya teman-teman, karena dia akan overcharge dan mengurangi umur baterai. Nah, baterai seperti ini sudah awet ya, bisa ya kemungkinan antara 800 sampai 1000 kali pengisian menurut datasheetnya ya. Ya pokoknya panjang umur lah untuk baterai yang jenis seperti ini. Kalau ngembung nggak bisa, terus jatuh juga nggak masalah, terus ya paling bajunya aja wrapnya seperti ini, karena positif baterai itu cuma di ujung ini tok. Nah selain ini itu kutub negatif. Kalau yang ini sama yang pinggirnya ini bersentuhan itu sudah langsung short gitu, itu bahaya. Dan bahaya itu kalau kita sudah tahu bisa diminimalisir atau bisa dihindari. Nah ini sudah saya kasih, tadinya pakai lakban tapi kok kurang bagus ya, karena saya juga memperhatikan penampilan barang yang saya tawarkan gitu. Kalau awalnya nggak pakai PCB, cuma pakai solderan gitu, wah kabelnya sini nggak rapi teman-teman ya, karena masih pakai manual tangan ya, jadi nggak bisa rapi. Kemudian pakai PCB ini sudah berjajar rapi, solderannya juga kuat. Nah seperti ini, jadi udah anteng ini. Buat saya ini paripurna gitu ya hasilnya, untuk dijual maksudnya. Dari penampilannya juga rapi, barangnya juga simple dan fungsional, jelas berfungsi gitu. Oke, kemudian itu untuk baterainya ya teman-teman, untuk casnya. Kemudian juga sudah dapat power supply seperti ini. Nanti tinggal yang nomor 1 2 ini dicolok, disambung kabel yang ke PLN. Ini menggunakan adaptor 5 volt 10 ampere ya. Jadi ya ini standarnya seperti itu, karena untuk ngecas itu kan modulnya 1 ampere. Jadi kalau 10 ampere itu kan hanya 8 ya. Jadi sudah cukup untuk mengecas 8 slot baterai. Kalau maksimal berarti sekitar satunya itu ya sekitar 1,2 ampere dia dapatnya, jadi bisa cepat penuh. Tapi ya enggak 1 jam ya, beda. Ini tetap kurang lebih ya sekitar 2-3 jam untuk mengecas kalau baterainya benar-benar habis bis gitu. Nah kemudian karena ini yang paket lengkap ya, ini sudah dapat jembatan RC seperti ini. Jembatan RC-nya seperti ini jembatan dari kayu ya teman-teman, yang kokoh. Nah ini untuk dilewati sebagai bahan rintangan ketika nanti di arena. Kemudian ada pembatas arena, itu tadi itu ada yang per batang ini pralon ini ada 18 biji, kenitenya itu ada 14 biji, sama keni L itu ada 4 biji. Nah itu adalah pesanan dari Mas Adik di Wonosari ya. Beliau mempercayakan pesanannya ke tempat saya, pesan paket yang paling lengkap, supaya nanti ketika barangnya datang beliau sudah siap ngelapak gitu, sudah nggak cari apa-apa lagi, sudah siap jualan sudah siap ngelapak itu tadi ya teman-teman. Nah sekedar informasi ya teman-teman, kalau di tempat saya itu model pesennya pre-order, jadi teman-teman nanti bisa menghubungi saya mau pesen paket yang paket basic, artinya kelengkapannya hanya itu saja, 5 unit mobil RC, pokoknya tanpa ini ya, hanya ini saja. Ini 2,5 juta.
Kalau paket lengkapnya seperti ini itu 3 juta. Nah, misal teman-teman mau pesen agak custom ya, misalnya Mas lampunya sekalian atau lampu pembatas arena atau apa yang lain, bisa saya carikan. Kalau mau sekalian datangnya sekalian gitu ya, dan saya tidak ambil untung dari barang-barang tambahan tadi, misalnya tambah lampu lah saya carikan sekalian harganya sekian, atau tinggal cari sendiri. Sebenarnya sekarang kan sudah gampang ya, tinggal beli online bisa. Nah, kalau misalnya pesan setuju, saya jelaskan spek-speknya seperti ini. Biasanya saya kasih link YouTube saya, hasilnya seperti apa, dan review. Mungkin video ini juga nanti menjadi sumber rujukan bagi teman-teman yang mau pesan di tempat saya. Terus DP ya teman-teman, DP-nya 50% karena saya harus belanjakan dulu. Saya tidak ready stock ya, karena ini hobi. Jadi saya memang hobi merakit RC seperti ini, seneng gitu ya. Sehingga saya juga sebulan itu nggak ambil banyak-banyak, mungkin antara ya 1 sampai 3 paket saja itu sudah cukup. Karena kalau misalnya nanti hasilnya terburu-buru, terlalu omset oriented, kan semuanya saya kerjakan sendiri, quality controlnya ada di saya. Jadi ya saya pelan-pelan mengerjakannya supaya hasilnya nanti sesuai apa yang saya inginkan dan apa yang saya tetapkan standarnya seperti itu. Untuk kabel-kabelnya juga menggunakan barang yang berkualitas, lampu-lampunya juga menggunakan yang berkualitas ya. Jadi menurut saya ini sudah yang terbaik menurut saya, dan nanti bisa digunakan sebagai alat untuk mencari rezeki gitu kan. Makanya kan harus awet. Nah, makanya saya nggak bisa sembarangan atau terburu-buru dalam membuat pesanan seperti ini. Nah, Mas Dwi sendiri pesan saya sudah cukup lama ya. Ini besok rencananya mau saya antar ke Mas Dwi barangnya. Makanya malam ini saya videokan dulu kelengkapannya. Semua sudah dites normal dan dapatnya apa saja, kurang lebih seperti ini. Untuk peralonnya itu kan kotak ya, kotak. Jadi kan ada 4 sisi, 1 2 3 4 ya, kotak gini. Nah, per kotak itu isinya 4 batang peralon itu. Jadi totalnya kan ada 4 sisi ya, misalnya ini sisi sini, 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 sini. Berarti kan ada 16 ya, ada 16 batang kebutuhannya. Sisa 2. Nah, kalau apa namanya, arenanya itu masih cukup luas, tambahkan di salah satu sisinya, entah kanan kiri atau atas bawah, jadi bisa lebih lebar gitu ya. Itu kalau misal tambah pakai ini, tinggal tambah T-nya ya. Kalau enggak, cukup pakai yang 1 2 3 12 T-nya itu sudah cukup. Nah, itu bisa untuk ukuran lapak 3x3 atau 3x4. Nah, kemudian buat teman-teman yang pengusaha baru ya, ingin memulai usaha di dunia rental RC. Nah, ini kedepannya juga saya pengen kasih semacam buku panduan, tapi belum. Kalau sementara ini masih manual dulu ya, saya ajari langsung. Untuk step by stepnya, ketika menyalakan mobil RC-nya, itu mobilnya dimatikan dulu. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan sudah 15 menit ya, jadi dia sudah off sendiri, cut off. Ketika kita mau menyalakan lagi, misalnya ada yang mau main, kita matikan dulu semuanya, mobil dan remote-nya. Oke, udah mati kan. Yang dinyalakan pertama kali adalah mobilnya ya, mobilnya kita nyalakan seperti ini, baru remote-nya. Oke, tombolnya tersembunyi ada di balik sini, kita tusuk pakai jarum. Nah, ini nyala, tunggu sebentar. Nah, kita tunggu 5 detik lah,
seperti ini. Kalau sudah, kita tes, pencet. Nah, ini mobilnya sudah connect ya, seperti itu. Nah, ini ya, sudah connect. Enaknya apa kalau pakai timer seperti ini, apalagi di remote? Kalau di mobil menurut saya itu kurang aman. Nanti kalau tabrak-tabrakan dia tergoncang-goncang gitu ya. Nah, itu tetap ada kemungkinan nanti bisa geser atau wah gitu ya. Kalau di remote, kalau di sini kan aman. Di remote kan dipegang ya, paling resikonya jatuh. Kalau jatuh pun ini nggak masalah, dalamnya sudah saya lem kuat. Video di dalamnya ada di YouTube Shop saya, silahkan dilihat. Kemudian untuk, nah, ketika sudah berjalan 1 menit, angka akan menunjukkan angka 1. Kalau nanti sudah 14 menit, ini kan saya setting 15 menit. Kalau sudah 14 menit, maka di sini akan tertera 14 menit. Nah, kalau dia jalan sudah sampai 15 menit, nah pas ke 15 itu dia akan 00 alias putus karena sudah 15 menit ya. Jadi angka 15 tidak akan terlihat karena ketika 15 dia otomatis off, jadinya 00 tampilannya, bukan 15 menit. Karena ini muncul 1 setelah 1 menit, bukan dari awal mulai sudah angka 1, enggak. Setelah 1 menit dia baru muncul angka 1 seperti ini. Kemudian ini adalah cara untuk setting timernya ya. Ini ditekan tombol nomor 2. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini tombol nomor 2, kita tahan, muncul P3.2. Tombol nomor 2 kita pencet sekali, muncul OP. Nah, ini adalah settingan awal 15 menit. Misalnya mau dirubah ke 10 menit. Nah, misalnya berarti ini tambah ya, ini kurang, ditambahi 10 menit. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditahan 3 detik. Nah, sudah. Ini settingan sudah 10 menit dan cukup sekali setting. Artinya ketika kita matikan seperti ini, terus kita nyalakan lagi, ini tetap 10 menit kalau enggak kita ganti. Oke, kita ganti lagi, sekali lagi ya. Tahan 3 detik, kemudian pencet sekali lagi tombol nomor 2. Oke, kemudian kita tambah misalnya jadi seperti tadi ya, 15 menit. 15 menit itu yang titiknya ini hidup semua, ini artinya menit ya. Nah, kalau sudah 15 menit tinggal kita setting, pencet tahan tombol nomor 2 seperti ini. Sudah 15 menit. Ini sudah setting sekali untuk selamanya kalau nggak mau rubah 15 menit. Selesai. Nah, ketika nyala seperti ini, tombol ini jangan sampai terpencet dulu ya. Biarkan dia nyari mobilnya yang slow mana. Tunggu sekitar 5 detik. Nah, setelah itu baru kita tes belokkan kanan kiri ya, itu sudah connect atau belum. Kalau belum, berarti kecepatan mencetnya ini terlalu cepat. Diulang lagi. Mobilnya dimatikan dulu, remote-nya dimatikan. Kemudian hidupkan mobilnya dulu, baru remote-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus untuk remote seperti ini ya. Kemudian kalau untuk perawatan mobil yang jelas itu kebersihan. Jadi teman-teman nanti kalau habis ngelapak, mobilnya dikuas pakai kuas cat itu yang lembut, dibersihkan. Terus kalau saya biasanya mobilnya itu saya copoti semua, terus saya sikat bersih pakai sabun di ember. Jadi debu-debunya sudah rontok. Nah, itu tapi kan mobilnya aman, cuma ban tok ya. Sehingga kebersihannya tetap terjaga. Karena nanti debu-debunya juga akan mengganggu kayak mobilnya sudah buluk banget. Nah, seperti itu. Nah, saya
ketika ada kendala bisa langsung hubungi saya, nanti saya arahkan cara perawatannya atau cara menyelesaikannya. Dan nanti ketika ada kendala yang tidak bisa dieksekusi di lokasi, nanti bisa dibawa ke tempat saya. Jadi ini aman sekali untuk teman-teman yang ingin cari usaha sampingan dengan modal minimal dengan hasil yang maksimal ya teman-teman. Bayangkan saja kita ambil contoh ini 5 ya. 5 kalau 15 menit 10.000 lah yang biar gampang. Berarti kan 1 jam sudah 50.000. Ya, 1 jam sudah 1 jam 5 unit mobil ini kali 10.000 kan sudah 50.000 15 menit. Kalau 1 jam itu kan ada 4 kali 15 menit. Berarti 50.000 dikali 4. Artinya dalam 1 jam itu 200.000 ya, dengan asumsi ini jalan terus ya. Maksimalnya 1 jam itu dengan mobil 5 unit ini 200.000 teman-teman ya, 200.000. Nah, tinggal dikalikan saja. Kalau kapasitas baterainya katakanlah plus minus ya, kurang lebihnya itu kan 2 jam 2 jam, berarti kalau 2 baterai itu bisa 4 jam. Nah, berarti 200.000 dikali 4 jam 800.000. Tapi itu hanya hitungan ya teman-teman, realitanya sulit untuk mencapai angka maksimal karena pasti ada jeda, pasti ada waktu kita setting-setting, ada saatnya rame banget, ada saatnya turun banget. Jadi pernah yang maksimal saya dapatkan itu dengan 10 unit mobil ya, bukan 5 tapi 10 unit mobil. Dalam sehari itu saya bisa bawa pulang uang sekitar 700.000, itu 10 mobil. Dan kebetulan waktu itu memang gonta-ganti terus, paling mobil itu yang nganggur kalau nggak 1 ya 2, lainnya main terus gonta-ganti seperti itu. Nah, silahkan nanti untuk urusan sistem usahanya dari teman-teman ya, untuk menarik perhatian pelanggan. Kalau saya 2 kali main gratis 1 kali nggak apa-apa, kalau nggak begitu rame-rame banget. Yang penting mobil ada yang di arena itu, mobil ada yang main terus. Nah, syaratnya itu teman-teman, saya kasih tipsnya ya. Karena kalau posisi mobil terparkir seperti ini tidak ada yang main, anak-anak itu mau mendekat itu sungkan. Beda kalau ada yang main entah 1 atau 2, otomatis nanti ketika ada anak lain yang melihat, otomatis dia ada temennya kok ada yang main, dia lebih kepo lagi. Nah, itu bisa menarik perhatian. Jadi sering-sering kasih bonus, anggap saja sodakoh gitu ya teman-teman. Kalau sudah 2 kali main bisa nanti setengah harga atau kasih free gitu ya untuk awal-awal, tapi nggak berlaku untuk semua yang main. Misalnya ya pilih anak yang beruntung aja, 1 atau 2, yang penting mobil ini jangan sampai nganggur. Meskipun hanya 1 mobil itu harus jalan terus. Itu menarik rezeki nanti untuk teman-teman anak-anak lain yang pengen main. Nah, caranya seperti itu teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya. Untuk harga ya disesuaikan saja, mau buka di rumah ya bisa 2.000 5 menit atau 5.000 10 menit. Kalau di pasar malam ya antara 10.000 10 menit, nah enggak ya 15.000 15 menit. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman. Ini sudah 30 menit, takutnya terlalu panjang durasinya. Ini saya kasih lihat lagi kelengkapan yang bisa teman-teman dapatkan kalau pesan di tempat saya seperti ini. Sudah dapat pembatas arena, sudah dapat jembatan, power supply, tempat slot cas baterai 8 slot, dan untuk cas remote-nya, kemudian 5 unit mobil RC full upgrade, 10 baterai 18650 merek EV yang baru, dan remote custom kotak plus sudah ada timernya 5 unit.
Nah, itu saya di harga 3 juta ya teman-teman. Kalau paket basic hanya seperti ini saja itu 2,5 juta. Nah, monggo teman-teman yang berminat, insya Allah saya amanah dan hasilnya juga tidak mengecewakan, silahkan hubungi saya. Ini saya karena hobi ya, jadi mengerjakannya dengan sepenuh hati, insya Allah tidak omset oriented ya. Jadi saya membatasi kapasitas produksi saya paling sebulan hanya 3 paket gitu, itu sudah maksimal banget. Idealnya ya 1 sampai 2 paket saja. Nah, kalau misalnya kok rame, nah mohon maaf nanti harus antre di bulan berikutnya seperti itu. Oke, bagi yang berminat bisa hubungi lewat WA di 0814 5510 6500. Kalau sudah oke, mau pilih paket yang 2,5 juta atau yang 3 juta, kemudian langsung DP 50% ya teman-teman ke rekening saya. Setelah itu akan saya kerjakan. Nah, durasi pengerjaan ya kurang lebih setelah barang datang itu 1 minggu. Anggap saja 1 minggu untuk pesan macam-macam, 1 minggu untuk pengerjaan. Jadi maksimal 2 minggu teman-teman pre-ordernya di tempat saya. Oke, sementara itu dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin punya rencana mau buka usaha rental RC. Silahkan beritahu video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.